Masih ingat ya materi kita di bab 3, yaitu sistem klasifikasi. Nah, pada sistem klasifikasi itu mengalami yang namanya perkembangan ya untuk pengklasifikasian makhluk hidup dari 2, 3, 4, 5 hingga 6 kingdom. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas kingdom yang lebih maju daripada Archaea dan Eukaryotik. Nah, materi kita hari ini yaitu kingdom Protista. Jika kamu suka video ini, jangan lupa beri like dan subscribe. Jangan lupa tanda lonceng. Protista berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata protos artinya pertama atau mula-mula, dan ada kata kritos artinya menyusun. Sehingga boleh kita sebut Protista merupakan kingdom makhluk hidup sederhana yang tersusun atas satu sel ataupun bersel banyak dan sudah memiliki membran inti atau organisme eukaryotik. Kingdom Protista pertama kali dikenalkan oleh Ernst Haeckel, yakni pada saat perkembangan sistem klasifikasi 3 kingdom. Nah, berdasarkan kemiripannya dengan organisme lainnya, bahwasanya Kingdom Protista ini nanti dibagi lagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu Protista mirip jamur, Protista mirip tumbuhan atau sering disebut alga atau ganggang, dan Protista mirip hewan atau boleh disebut sebagai protozoa. Ciri-ciri Protista. Adapun ciri-ciri daripada Protista yakni organisme bersel satu ataupun bersel banyak multiseluler, dan Protista merupakan organisme eukaryotik sederhana atau sudah memiliki membran inti tetapi masih bertipe sederhana. Ciri berikutnya bahwasanya Protista ini nanti dia bisa berperan sebagai organisme autotrof ya, dapat membuat makanan sendiri. Jenisnya nanti Protista mirip tumbuhan dan kebanyakan dia bersifat heterotrof, tidak dapat membuat makanan sendiri. Nah, lalu Protista ini umumnya memiliki alat gerak. Alat geraknya bisa dalam bentuk flagel, silia maupun selaput lendir. Kemudian Protista ini nanti dapat melakukan perkembangbiakan atau reproduksi secara seksual ya dan aseksual. Nah, kalau secara seksual dia nanti tipenya banyak, ada sigami, oogami ya, kemudian isogami, kemudian ada konjugasi. Sedangkan kalau dia nanti yang aseksual biasanya itu dengan cara membelah diri. Ciri Protista berikutnya yaitu habitatnya ada di tempat-tempat yang lembab, kemudian di selokan ataupun di perairan-perairan yang tergenang. Lalu ciri berikut bahwasanya Protista ini dia respirasinya secara aerob, berarti membutuhkan oksigen langsung, dan ada juga secara anaerob, yakni dengan melakukan simbiosis terhadap organisme lain. Kemudian Protista itu memiliki yang namanya dinding sel sebagai pelindung tubuh yang terdiri dari zat-zat tertentu. Cara hidup daripada Protista itu bisa menyendiri atau soliter, dan ada yang berkelompok ataupun koloni. Dan Protista ada yang nantinya hidupnya sebagai saprofit atau pengurai, ada yang tipenya parasit, biasanya nanti akan menyebabkan penyakit ya, misalkan pada jenis protozoa. Baik, materi kita hari ini hanya membahas Protista mirip jamur. Nah, Protista mirip jamur, ingat ini kata mirip, bukan jamur yang sebenarnya. Oke? Nah, kenapa disebut Protista mirip jamur? Berarti ada kemiripan dengan jamur tetapi bukan jamur sebenarnya. Alasannya adalah bahwasanya Protista mirip jamur ini dia itu memiliki spora yang bergerak ya, seperti amoeboid. Sedangkan kalau spora sejati tidak. Lalu alasan keduanya bahwasanya Protista mirip jamur ini dia dinding selnya bukanlah zat kitin, melainkan selulosa maupun jenis lignin. Sedangkan kalau jamur yang sejati dinding selnya itu terdiri dari zat kitin. Pokok materi yang pertama, ciri-ciri Protista mirip jamur. Nah, apa yang menjadi ciri-cirinya? Yang pertama, dia adalah organisme yang eukaryotik, lalu dia ada yang bersel satu atau uniseluler dan bersel banyak ataupun multiseluler. Reproduksi untuk Protista mirip jamur nanti ada secara seksual. Nanti ada namanya peleburan gamet. Nah, gametnya di sini biasanya nanti dalam bentuk haploid. Oke. Lalu ada nanti dengan cara aseksual. Aseksual nanti dengan membentuk spora.
Ciri berikutnya bahwasanya protista mirip jamur habitatnya di tempat-tempat lembab atau di tanah lembab yang kaya akan serasa atau pembusukan sisa-sisa makhluk hidup seperti tumbuhan. Berikutnya, protista mirip jamur bahwasanya dinding selnya terdiri dari selulosa dan lignin. Ciri protista mirip jamur berikutnya bahwasanya bentuk tubuhnya berbentuk filamen atau benang-benang atau sering kita sebut sebagai hifa. Pokok materi kedua yaitu klasifikasi protista mirip jamur. Klasifikasi protista mirip jamur umumnya itu ada dua, yaitu ada jamur air dan jamur lendir. Namun ada beberapa jenis buku protista mirip jamur itu dibuat menjadi 3 klasifikasi. Nah ya, dibuat dari 3 klasifikasi itu pengembangan dari protista lendir. Nah bahwasanya ada nanti protista lendir uniseluler atau disebut akrasionikota, kemudian ada protista lendir atau mixomikota. Yang pertama, oomikota atau jamur air. Bahwasanya protista mirip jamur ini dia itu memiliki hifa yang tidak bersekat dan dinding selnya terbuat dari zat selulosa. Ciri berikutnya biasanya memiliki nukleus banyak, pigmennya kurang mencolok, habitat tempat lembab, air tawar, air laut, dan pada beberapa jenis bangkai ikan atau hewan lainnya. Reproduksi jamur air atau oomikota ada 2 secara seksual berupa oogami, yaitu peleburan 2 kelamin dengan bentuk dan ukuran berbeda, dan secara aseksual dengan bentuk zoospora, yaitu flagel yang bergerak. Berikut beberapa contohnya. Saprolegnia itu parasit pada ikan, Phytophthora infestans parasit pada tomat dan kentang, Pythium species yang menyebabkan penyakit rebah semah pada tanaman. Dan berikut adalah spesies daripada jamur air atau oomikota. Ini adalah Phytophthora species, yaitu jamur karat putih pada berbagai jenis tumbuhan, Pythium debarium yaitu menyebabkan pembusukan pada bibit tanaman, dan Saprolegnia spesies itu hidup pada ikan. Kedua yaitu Mixomicota atau jamur lendir aseluler atau jamur lendir plasmodium. Memiliki yang namanya protoplasma tanpa dinding sel dan biasanya tanpa warna kuning karena memiliki pigmen kuning dan warna orange. Reproduksi Mixomicota yaitu berkembang biak secara vegetatif dan generatif. Pada saat fase aseksual nanti bersifat seperti amuba berupa massa protoplasma seperti lendir yang bergerak seperti amuba, nanti yang disebut sebagai plasmodium. Lalu pada fase seksual nanti bersifat seperti jamur, nanti disebut gametagium atau dalam bentuk singami, di mana tahap plasmogami dan tahap karyogami akan melalui konjugasi. Makanan dicerna secara fagositosis, hidupnya di hutan basah, batang kayu yang membusuk, tanah lembab, sampah basah, dan kayu-kayu lapu. Siklus reproduksinya mengalami 3 tahapan seperti berikut ini. Tahap pertama yaitu tahapan lendir, nanti akan bergerak seperti amuba atau amoeboid yang disebut sebagai fase plasmodium, yakni fase seperti mencari makanan. Tahap kedua yakni pembentukan badan buah nanti dalam bentuk sporanium, ini nanti akan menghasilkan spora. Tahap ketiga yaitu pertumbuhan spora, di mana nanti spora akan berubah menjadi myxoflagellata atau spora yang bergerak menjadi myxoamuba. Lalu terbentuklah jamur lendir baru dalam fase plasmodium. Ingat bahwasanya dalam bentuk myxoflagellata dan myxoamuba dapat berkembang baik dengan membelah diri maupun secara generatif. Ketiga adalah Acromyxomicota atau jamur lendir selular. Adapun ciri-cirinya adalah pigmen tidak mencolok, mirip protozoa uniseluler, bersifat senositik atau hifanya bersekat, sel individu tetap terpisah saat mereka bergabung membentuk plasmodium atau massa multiselular. Sel berkumpul membentuk suatu massa multiseluler tunggal. Massa sel berbentuk siput dan bergerak. Ketika berhenti bergerak, membentuk tangkai atau stalk dengan kotak spora di ujung atau di bagian puncak. Pada saat kotak spora matang, kotak spora melepaskan spora ke udara. Spora tersebut terdiri dari sel-sel haploid. Berikut contohnya. Yang pertama ada Distillocillium discoideum, kemudian ada nanti Fuligoparians,
yang biasanya di bibir-bibir perairan. Lalu ada Anthelium specticum.